berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yo sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Halo, selamat pagi. Pagi ini kembali kita akan menjelaskan tentang pecahan. Pada soal-soal yang lalu, pecahan itu kalau kita tidak sederhanakan atau kita tidak cari persamaannya, maka nilainya akan semakin besar. Sini Pak Riko akan menjelaskan bagaimana persamaan pecahan dulu. Persamaan pecahan itu seperti ini. Yang paling mudah dulu ya, 1/2. 1/2 sama dengan berapa? Hayo, ada yang tahu 1/2 sama dengan berapa? Nah, cara mencari persamaan itu adalah singkatnya begini. 1/2 sama dengan, kita kalikan ya, 1 ini dikali 2. Kalau atasnya dikali 2, maka bawahnya pun dikali 2. 1 kali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi 1/2 sama dengan 2/4. Apakah ada persamaan lain dari 1/2 atau 1/2 selain 2/4? Ada. Contohnya adalah 1/2 atasnya dikali 3, bawahnya dikali 3. Sama dengan 1 dikali 3 sama dengan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi 1/2 sama dengan 3/6. Nah, sebetulnya ini perkalian ini kan dikali 2, ini dikali 3. Kita bisa buat juga 1/2 itu dikali 4 dikali 4 sama dengan 1 kali 4 berapa? 5 ya, 5. 4 dong. 1 kali 4 sama dengan 4. 2 kali 4 sama dengan 10. 2 kali 4 sama dengan 10 ya. 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, jadi kalian juga bisa 1/2 dikali, jangan kali 5 ya udah ya. 1/2 dikali 1000. Kali 1000 sama dengan 1 kali 1000 1000. 2 kali 1000 sama dengan 2000. Nah, seperti itu ya. Jadi 1/2 juga sama dengan 1000/2000. Nah, kita ganti. Kita ganti, misalkan sekarang adalah contoh lagi. Berapa ya? Yang susah ya. 3/5 ya. 3/5 sama dengan, dikali 2 berarti berapa? Dikali 2 kali 2 sama dengan 6/10. Sama dengan berapa? Kalau dikali 3, 3 kali 3 sama dengan 9. 9/15. Kalau dikali 4 berapa? Ini kali 3 ya. Kali 4. Kali 4. Oh, sorry. Maaf. Kalinya di sini harusnya ya. Nah, sekarang kalau dikali 4, 3 dikali 4 sama dengan 12. 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, jadi 3/5 sama dengan 6/10 sama dengan 9/15 sama dengan 12/20. Jadi ini sama saja. Jadi kalau disederhanakan akan menjadi 3/5. Nah, sekarang adalah kebalikannya. Misalkan ada soal seperti ini. Oh, sorry.
kebalikannya, kita sederhanakan pecahan menjadi lebih kecil. Misalkan yang paling mudah dulu ya, yang paling mudah adalah 10 per 15. Nah, 10 per 15. Apakah 10 bisa dibagi 2? Bisa. Apakah 10 dibagi 2 sama dengan 5? 15 dibagi 2 bisa tidak? Bisa ya, 7,5 ya, tapi pecahan juga. Jadi ini kalau dibagi 2 ini gagal, berarti begini. Ini salah ya. Sekarang kita lagi 10 dibagi 15. 10 per 15. 10 bagi 3 bisa tidak? Tidak bisa ya. Nah, kalau tidak bisa langsung lewat saja. 10 dibagi 4 bisa? Tidak bisa juga. 10 dibagi 5 bisa? Bisa. 10 dibagi 5 sama dengan berapa? 10 dibagi 5 sama dengan 2. 15 bisa dibagi 5? Bisa ya. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi 10 per 15 sama dengan 2 per 3. Lanjut. 9 per 27 sama dengan 9 dibagi 2 tidak bisa. 9 bagi 3 bisa? Bisa. 9 dibagi 3 sama dengan berapa? 9 dibagi 3 sama dengan 3. 27 dibagi 3 bisa? Bisa. Berapa? 20 dibagi 3 sama dengan 27 dibagi 3 sama dengan 9. Pak, ini masih bisa disederhanakan lagi. Kita sederhanakan lagi. 3 bisa dibagi 3? Bisa ya? 1 ya? 1. 9 bisa dibagi 3? Bisa. 9 dibagi 3 adalah 3. Jadi, penyederhanaan dari 9 per 27 sama dengan 3 per 9 sama dengan 1 per 3. Nah, jadi 9 per geser dulu. 9 dibagi 27 sama dengan 1 per 3. Pak, ini fungsinya apa Pak? Fungsinya adalah memudahkan kalian agar ketika penjumlahan pecahan nilainya tidak terlalu besar. Contohnya begini. Misalkan 9 per 27 ditambah, kita contoh 9 per 27 ditambah 2 per 4 sama dengan tadi 9 per 27 itu sama dengan berapa ya di sini ya? 9 per 27 sama dengan 1 per 3 sama dengan, disederhanakan dulu, 1 per 3 ditambah 2 per 4. 2 per 4 bisa disederhanakan tidak? Bisa. 2 per 4 disederhanakan menjadi 2 dibagi 1 berapa? 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, ini memudahkan kita karena angkanya menjadi kecil. Nah, setelah ini baru kita operasikan seperti kemarin. Jadi 1 per 3 plus 1 per 2 sama dengan berapa yo? Ini dikalikan ini ya. 3 kali 2 sama dengan 6. 1 dikali 2 sama dengan 2. Ditambah 1 dikali 3 sama dengan 3 sama dengan 5 per 2 tambah 3, 5 per 6. Jadi ini mencegah agar agar angkanya tidak menjadi besar. Nah, coba kalau kita lihat, kalau seperti dulu, misalkan kita pakai yang tidak disederhanakan, 9 per 27 ditambah 2 per 4, bisa dibayangkan ya, 27 kali 4 berapa yo. Nah, seperti itu udah pasti angkanya ratusan. Sama juga 9 kali ini sama dengan 36, ini kali ini 54 dan seterusnya. Nah, jadi
Penyederhanaan pecahan sangat membantu kita agar angkanya tidak menjadi besar. Nah, lalu kalian akan berkata dalam hati, Pak, kan ada kalkulator. Jangan pakai kalkulator dulu dong. Kita pakai apa yang kita punya. Jadi kalau kalkulatornya mati, kita tetap bisa mengerjakan tugas kita. Demikian dari saya. Selamat pagi.